Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Fitri Perdana, NIM 22202202217. Ini mempresentasikan proposal tentang implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam membentuk akhlakul karimah di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kaya Agung. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Jadi, pendidikan Islam secara fundamental itu bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, akan tetapi juga memiliki akhlak mulia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan misi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pesantren ini berperan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran krusial dalam membentuk karakter santri. Salah satu aspek penting yang diajarkan adalah akhlakul karimah. Pondok pesantren pada dasarnya memiliki fungsi meningkatkan kecerdasan bangsa, baik ilmu pengetahuan, keterampilan maupun moral. Di tengah era digitalisasi sekarang, nilai-nilai agama itu sudah sering kali tergeser. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas serta meneliti tentang bagaimana akhlak para santri Pondok Pesantren Tilawatil Al-Quran di era digitalisasi ini dalam menghadapi perkembangan zaman, dan insya Allah saya akan memberikan tips yang efektif agar santri tidak hanya membaca Al-Quran saja, akan tetapi santri dapat mengamalkan Al-Quran itu. Oke, kita next ke identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kesenjangan pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran, dan yang kedua itu kurangnya contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi santri seringkali hanya dapat membaca serta menghafalkan Al-Quran saja, akan tetapi lupa dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Oke, kemudian juga yang ketiga, pengaruh budaya pop modern. Dan semakin berkembangnya zaman itu semakin banyak pengaruh dari budaya luar. Kemudian yang keempat itu pengaruh teknologi yang semakin canggih. Jadi santri hanya terfokuskan kepada teknologi saja, akan tetapi nilai-nilai Al-Quran tidak berjalan lancar. Kemudian yang kelima itu kurangnya kesadaran siswa mengenai pentingnya akhlak yang baik daripada ranking. Jadi siswa ini lebih mementingkan rankingnya daripada akhlaknya sendiri, padahal akhlak itulah yang nomor utama. Dan terakhir itu pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Oke, itu saja identifikasi masalahnya. Kita lanjut ke rumusan dan batasan masalah. Oke, next kita akan membahas tentang rumusan dan batasan masalah. Pertama itu rumusan masalah. Pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam membentuk akhlakul karimah di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kaya Agung. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam membentuk akhlakul karimah di Pondok Pesantren Tilawatil Al-Quran Kedaton Kaya Agung. Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam membentuk akhlakul karimah pada santri di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kaya Agung. Kemudian adapun batasan masalah, yang pertama itu konteks penelitian. Jadi penelitian ini akan difokuskan pada santri Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kaya Agung tahun ajaran 2024-2025. Yang kemudian dua aspek yang akan diteliti itu penelitian akan berfokus pada nilai-nilai Al-Quran serta penerapannya. Dan yang ketiga itu sampel penelitian yang pada responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah santri yang aktif serta mondok di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kaya Agung. Kemudian yang keempat itu metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, serta observasi. Oke, next.
Oke, selanjutnya adapun tujuan dan kegunaan penulisan. Yang pertama itu tujuan penulisan itu untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam membentuk akhlakul karimah di pondok pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kayu Agung. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala dalam mengimplementasikan nilai Quran dalam membentuk akhlak karimah. Kemudian itu yang ketiga untuk mengetahui apa saja strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas implementasi nilai Quran dalam membentuk akhlak karimah pada santri di Ponpes Tilawatil Quran Kedaton Kayu Agung. Kemudian adapun kegunaannya, yang pertama itu penulis itu dapat membantu menyusun serta mengorganisir pengetahuan tentang akhlakul karimah secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami serta diingat. Kemudian itu bagi santri, penulis menegaskan untuk menggali lebih dalam tentang nilai Al-Quran serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tulisan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan mengenai pentingnya akhlakul karimah. Kemudian yang keempat, melalui penulisan ini kita dapat merefleksikan diri sendiri sejauh mana kita menerapkan serta mengamalkan nilai Al-Quran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Memasukin bahasan kajian pustakaan. Yang pertama itu kita mengambil referensi yang relevan itu dari penulis Ilham Nugroho tahun 2017 dalam jurnal Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam kisah-kisah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini jurnal ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam yang termaktub dalam kisah-kisah yang sudah terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini hanya membahas tentang kisah-kisah saja dan nilai-nilai pendidikan agama Islam, dan itu ada bedanya dengan proposal yang saya bahas. Kemudian di Afif Nurseha dan Fuad Syakir 2023 dalam jurnal implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Di sini hanya membahas dan terfokuskan kepada Quran surah Ali Imran ayat 159. Bedanya dengan proposal saya itu cukup umum juga. Kemudian ketiga, Atun Risnawati dan Dian Eka Priyantro 2021 itu membahas jurnal yang berjudul Pentingnya Penanaman Nilai Agama pada Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Al-Quran. Di sini sama-sama membahas Al-Quran, akan tetapi mereka hanya membahas tentang nilai-nilai agama saja, bukan nilai Al-Quran pada pendidikan, terkhusus pendidikan anak usia dini. Kemudian yang terakhir itu Anissa Kotunada Munawaro dan Muhammad Al-Falminan 2022 itu membahas tentang implementasi nilai Al-Quran hadis. Jadi sama-sama mengimplementasikan nilai Al-Quran, akan tetapi dia juga membahas hadis dalam kegiatan One Day Thousand di Mansatu Sleman. Nah, akan tetapi dia tempatnya berbeda di Mansatu Sleman, serta dia membahas tentang kegiatan One Day Thousand. Baiklah, kita memasuki bahasan kajian teoritis. Jadi yang pertama itu konsep nilai-nilai Al-Quran. Yang pertama, nilai Al-Quran itu merupakan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua itu, kajian teoritis ini akan membahas tentang akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu adalah suatu budi pekerti yang mulia sebagai sikap jiwa yang melahirkan budi pekerti yang baik dan mulia menurut tuntunan agama serta menjadikan kepribadian yang terwujud dalam sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu poin penting adalah implementasi nilai Quran dalam membentuk akhlak karimah. Jadi implementasi nilai Quran merupakan bentuk dari sebuah penerapan dan Quran dalam bentuk akhlakul karimah. Jadi ini melibatkan penerapan ajaran serta prinsip Islam dalam baik secara individu maupun kolektif. Baik, selanjutnya kita masuk metodologi penulisan. Yang pertama itu yang akan dibahas itu merupakan pendekatan penulisan. Metodologi
penulisan. Jadi pendekatan penulisan yang akan kita tulis ini merupakan deskriptif kualitatif. Adapun yang kedua itu jenis dan sumber data. Jadi sumber data penelitian ini meliputi yang pertama itu data primer. Jadi data primer itu didapatkan langsung oleh peneliti pada saat proses penelitian sedang berlangsung. Jadi data primer ini berasal dari para pendidik di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kayagun. Tak hanya itu saja, kemudian santri juga dapat dijadikan data primer dalam penelitian tersebut. Kemudian itu yang kedua itu data sekunder. Nah, jadi data sekunder itu merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi data sekunder itu merupakan data yang meliputi buku, internet, penelitian yang relevan sebelumnya, serta dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Selanjutnya, yang ketiga itu membahas tentang objek dan sasaran penelitian. Jadi, objek dan sasaran penelitian itu merupakan sebuah hal yang dituju dalam penelitian. Nah, jadi sumber subjek dalam penulisan ini adalah para pendidik dan santri Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kayu Agung. Kemudian yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Oke, lanjut teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu pertama observasi. Jadi kita akan melakukan observasi ke Pondok Pesantren Tilawatil Quran Kedaton Kayu Agung langsung di OKI. Kemudian yang kedua itu kita akan melakukan sesi wawancara. Jadi yang akan diwawancara ini yaitu santri-santri Pondok Pesantren Tilawatil Al-Quran serta para pendidik dan juga tak lupa dengan mudirnya. Kemudian yang ketiga itu dokumentasi. Jadi kita akan mengambil dokumentasi pada setiap wawancara, observasi serta lingkungan di sekolah ini. Kemudian di metodologi penulisan ini ada teknik pengelolaan data juga. Jadi analisis data kualitatif merupakan proses penyusunan mengkategorikan data, mencari pola data tema dengan maksud untuk memahami makna. Jadi analisis data di penulisan kualitatif ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung.